Baik ya teman-teman, eh, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bab 4 ya, bab 4 yaitu jaringan komputer dan internet ya. Nah, di bab 4 ini yang menjadi tujuan pembelajaran itu yang pertama, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan jaringan internet, jaringan komputer, serta manfaatnya. Yang kedua, saya juga nantinya akan menjelaskan sejarah dan perkembangan internet. Yang ketiga, menjelaskan berbagai jenis jaringan komputer. Yang keempat, menjelaskan koneksi internet melalui jaringan kabel dan nirkabel. Yang kelima, menghitung kecepatan pengiriman data. Yang keenam, menghubungkan komputer atau perangkat ke jaringan lokal dan internet. Maksudnya ini menghubungkan perangkat komputer, apakah itu ke jaringan nirkabel dan jaringan kabel. Itu dia maksudnya ini ya. Kita ubah sedikit ke jaringan kabel dan nirkabel. Bagaimana caranya nanti untuk menghubungkannya ya. Baik, kita masuk ke yang pertama tadi, yaitu pengertian jaringan internet, jaringan komputer, dan manfaatnya. Jaringan komputer adalah kumpulan komputer-komputer yang terhubung satu dengan yang lainnya. Sedangkan kalau jaringan internet itu apa? Jaringan internet adalah jaringan komputer yang sangat besar, yang dimulai dari jaringan lokal LAN, jaringan-jaringan kota atau MAN ya, jaringan wilayah tertentu WAN, sehingga komputer tersebut dapat terhubung ke komputer yang ada di dunia. Jadi kalau dia sudah masuk ke jaringan internet, maka jaringan itu, komputer tersebut yang terhubung ke jaringan internet itu dapat terhubung ke seluruh belahan dunia. Itu ya. Terus manfaatnya apa? Manfaatnya sebagai sumber data dan informasi, dan juga sebagai sarana komunikasi gitu ya. Ini diingat ya, sumber data dan informasi, dan juga sebagai sarana komunikasi gitu. Terus berikutnya masuk dia tujuan pembelajaran berikutnya, yaitu sejarah perkembangan internet. Sebagaimana internet itu muncul atau terbentuk itu melalui proyek ARPANET ya, melalui proyek ARPANET. Apa itu singkatan ARPANET gitu? Ini dia ya, Advanced Research Project Agency. Siapa itu yang penyelenggaranya? Penyelenggaranya dulu itu Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969. Itu dia proyek pertama dalam pembentukan internet itu ya. Inilah dia yang berhasil, ARPANET ini proyeknya dalam melakukan pembuatan jaringan internet. Terus ini siapa dia yang mendelegasinya, dan juga yang mendelegasi dalam pertemuan tersebut itu sebagai pembicara utama ini ya, sebagai pembicara utama itu si Vincent. Ini Vincent ya, ini. Maka si Vincent itu juga dikenal sebagai bapak internet hingga sekarang. Itu ya. Inilah dia sebagai
apa namanya, pembicara pertama dia waktu pencetusan proyek ARPANET itu. Dialah sebagai otak di balik peluncuran daripada ARPANET itu ya. Oke. Setelah sekian lama berlalu, setelah sekian perkembangan daripada ARPANET yang tadi, maka apa namanya, setelah maka koran pertama Amerika Serikat yang dikeluarkan di Chicago itu, oleh Chicago itu, hingga masuk ke Indonesia itu sekitar tahun 1996 itu ya. Itulah dia koran pertama Amerika Serikat itu. Jadi perkembangan daripada ARPANET itu bisa dibaca ya dari sini ya. Saya buat pelan-pelan juga nggak apa-apa ya. Nah ini ya, soalnya coba diperhatiin ya. Sejarah internet awal pada tahun sebelumnya dimulai dengan komputer pribadi atau PC yang mulai banyak digunakan. ARPANET sudah mempunyai 213 jaringan komputer yang terhubung sehingga layanan untuk bitnet mulai dibuka. Bitnet menyediakan layanan email, list, mailing, dan file transfer protokol. Pakar ilmuwan juga membuat JustNet yang merupakan jaringan untuk menyediakan layanan email dan lainnya untuk universitas tanpa harus mengakses ARPANET lagi, karena ARPANET itu induknya gitu, dia induknya. Dia nggak perlu lagi harus diakses ke sana lagi gitu. Jadi sudah ada dia protokol-protokolnya. Ya. Pada tahun 1990 internet dikembangkan dengan TCP dan IP. Ini IP nih. Hingga sekarang IP yang kita gunakan ya. IP yang kita gunakan. Jadi nanti kalau kita ingin mengakses jaringan komputer menggunakan jaringan kabel, itu hanya tinggal mengisi IP-nya. IP-nya berapa? Kira-kira begitu. Itu. Oke. Sekarang masuk tujuan pembelajaran, yaitu berbagai jenis jaringan komputer. Ya. Yang pertama itu local area network ya. Local area network. Apa itu local area network? Menghubungkan komputer ya, menghubungkan komputer dalam satu gedung atau dalam satu ruangan. Kira-kira begitu dia ya. Jadi dia itu hanya dalam satu komplek lah. Contohnya ditarik kabel, tarik kabel gitu. Jadi terhubunglah dia komputer yang satu dengan komputer yang lain yang dalam satu gedung. Itulah dia kalau local area network. Sedangkan ini disingkat dengan LAN ya. Ini disingkat dengan LAN. Berikutnya Metropolitan Area Network atau disingkat dengan MAN. Itu fungsinya apa? Apa pengertiannya gitu? Itu menghubungkan komputer pada beberapa kantor yang letaknya berdekatan. Contohnya dalam satu kantor yaitu data pemerintahan yang saling berdekatan. Ini sebenarnya terhubung boleh ya, yang saling terhubung, yang saling berdekatan. Gedungnya saling berdekatan. Gitu ya. Menghubungkan komputer pada beberapa kantor yang letaknya berdekatan. Contohnya dalam satu kota yaitu data pemerintahan yang saling terhubung, gedungnya juga saling berdekatan. Itulah dia fungsi daripada Metropolitan Area Network atau pengertiannya ya. Bisa kita ambil sebagai pengertiannya dan juga sebagai fungsinya. Berikutnya Wide Area Network. Apa itu Wide Area Network? Wide Area Network adalah jaringan yang menghubungkan komputer dengan cakupan area yang sangat luas, yang daerah operasinya dapat mencakup beberapa negara yang terletak di berbagai belahan dunia.
Nah, ini ya. Nah, wide area network inilah yang digunakan oleh pengusaha-pengusaha besar, ya, pengusaha-pengusaha besar yang mengembangkan usaha bisnisnya ke negara-negara lain. Nah, kira-kira begitulah dia ya. Karena kalau sudah ini terkoneksi atau menggunakan wide area network, berarti dia usaha yang dia kelola terpusat pada atau bisa diakses dari semua berbagai belahan dunia tempat cabang-cabang usaha yang dia punya, kira-kira begitu ya. Nah, berikutnya yaitu tujuan pembelajaran pada tahap pembelajaran berikutnya yaitu koneksi internet melalui jaringan kabel dan nirkabel. Apa itu jaringan kabel? Kan itu dia. Nah, jaringan kabel adalah jaringan yang cara fisiknya jaringan komputer tersebut dihubungkan dengan kabel-kabel jaringan. Ini semacam apa kabelnya? Bisa dia sebagai kabel optik, ya contohnya ya, contoh bisa sebagai kabel optik, bisa sebagai kabel tembaga yang digunakan dalam, biasanya yang dulu itu waktu sebelum ada optik itu kan tembaga tuh. Bisa juga tembaga kalau dia dihubungkan dalam jaringan lokal, bisa dengan menggunakan kabel LAN gitu ya, kabel LAN gitu, kabel LAN. Itulah dia, berarti dia prinsipnya menggunakan kabel ya. Sedangkan berikutnya yaitu jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel adalah jaringan komputer tersebut ya yang dihubungkan dengan gelombang elektromagnetik. Jadi tidak perlu dia menggunakan jaringan kabel gitu. Dia menggunakan gelombang-gelombang gitu. Sepanjang gelombangnya sampai atau masih dalam jangkauan, maka bisa dihubungkan dengan jaringan nirkabel. Oke ya. Berikutnya ini tahap pembelajaran berikutnya yaitu menghitung kecepatan pengiriman data ya. Menghitung kecepatan pengiriman data. Ini tabel satuan data sudah saya sajikan ya, tabel daftar satuan data. Jadi 1 byte itu 8 bit. Itu dia ya. 1 byte sama dengan 8 bit. 1 kilobyte sama dengan 1024 byte. Jadi interval satuan-satuan tersebut adalah sama ini semuanya ya, per tingkatan yaitu 1024. 1 megabyte sama dengan 1024 kilobyte. 1 gigabyte sama dengan 1024 megabyte. 1 terabyte sama dengan 1024 gigabyte. 1 petabyte sama dengan 1024 terabyte. Jadi itu semuanya ini sama dia semuanya ya. Sama dalam satuan hitungan untuk kapasitas penyimpanan sebuah karakter ya. Oke, sekarang contoh soal ya. Contoh soal ini sudah saya sajikan. Contohnya ya, Kamal, seorang pengguna internet, memiliki kecepatan internetnya ya 7,2 Mbps. Ia bermaksud mendownload software Windows. Dia kecepatannya 7 ya, 7,2. Ia bermaksud mendownload software Windows dari Cloud Store sebesar software yang dia ingin download itu ya sebesar 1,5 GB. Jika diasumsikan kecepatan internetnya stabil, hitunglah waktu yang dibutuhkan hingga software Windows tersebut berhasil di-download. Jadi tahap pertama yang perlu kita laksanakan yaitu kita harus mengubah dulu kecepatan daripada Mbps yang dia punya terhadap daya penyimpanan
terhadap daya penarikan ya, daya penarikan terhadap bitnya ya, terhadap bit. Karena yang 8 ini bitnya tadi ini ya, 1 byte itu 1 byte sama dengan 8 bit gitu. Nah, jadi kita ubah dulu bit itu berarti ke sekon kira-kira gitu, karena dia kan Mbps tuh. Nah, berarti hitungan Mbps berarti dibagi ke 8 bit dulu gitu. Jadi setelah dibagi, maka dapat hasilnya adalah 0,9 Mbps. Nah, sedangkan masuk tahap 2, berapa kapasitas yang akan di-download? Nah, kapasitas yang akan di-download adalah 1,5 GB. Ini 1,5 GB harus kita ubah dia ke megabyte ya, ke megabyte, karena ada satuan daripada kecepatan apanya kan mega ini. Nah, berarti giga ini harus kita ubah ke mega ya, bukan ya, harus kita ubah ke mega. Berarti 1,5 GB sama dengan 1,5 dikali 1024. Dari mana 1024? Nah, karena 1 GB sama dengan 1024 MB. Nah, ini nih. Nah, 1 GB sama dengan 1024 byte. Nah, itu. Maka ini kita ubah dulu ke mega gitu. Nah, setelah kita ubah ke mega, maka dapat hasilnya yaitu 1532 MB. Baru masuk tahap 3 gitu, tahap 3. Nah, kita cari dia hitungannya berapa waktu yang dia butuhkan, kan itu dia. Karena sedangkan kecepatan rata-rata dia per bit, per byte-nya ini ya, rata-rata per megabyte-nya ini. Nah, itu rata-ratanya. Jadi kita ubah dulu 1536 MB dibagi ini gitu ya, dibagi ini, maka dapat dia kecepatan rata-ratanya, waktu yang dibutuhkan ya, maka waktu yang dibutuhkan itu adalah 1707 sekon. Sedangkan yang diminta dalam soal ini adalah hitunglah waktu yang dibutuhkan. Nah, inilah waktu yang dibutuhkan gitu ya. Tapi jika kita ubah ke menit, maka jumlah menit yang dibutuhkan 28,4 menit. Dari mana ini dapat? Nah, dapatnya adalah hasil pembagian daripada ini diubah ke 60, dibagi ke 60 ya. Dibagi ke 60. Nah, dapatlah hasilnya seperti itu. Nah, jadi saya harap dalam konteks contoh soal yang telah disajikan ini, mudah-mudahan dapat dipahami semua ya teman-teman. Nah, dapat dipahami semua. Nah, sekarang masuk yaitu tujuan pembelajaran berikutnya, yaitu menghubungkan komputer atau perangkat ke jaringan lokal dan internet. Nah, maksudnya ini jaringan lokal dan jaringan internet. Nah, ini yaitu menghubungkan jaringan kabel dan jaringan nirkabel. Nah, kira-kira itu maksudnya ya. Nah, sekarang tujuan pembelajaran ini saya coba yang pertama dulu untuk menghubungkan ke jaringan nirkabel. Berarti caranya arahkan dia ke bawah ini ya, bawah ini ada di sini nih. Nah, ini klik dia ya, diklik dia, carilah dia jaringan wifi-nya, wireless-nya ya, cari wireless-nya. Contohnya saya ingin cari ini, pok gitu ya, baru tinggal connect, pok. Nah, setelah connect kita lihat dia udah connect belum. Nah, udah connect dia nih. Nah, dia akan connect dengan sendirinya kalau sudah connect ya. Tunggu. Nah, ini
dia jalan, akan berproses, dia connection kita gitu. Kalau nggak mau berarti cancel dulu gitu, cancel dulu. Saya coba lupakan jaringan atau forget. Properties ya, properties kayaknya udah connect ini. Ini showan, ini sandinya ya, berarti dia udah connect gitu. Udah connect, kita lihat dia apakah dia sudah connect belum. Klik kanan, open network area sharing center ya. Kita tunggu sebentar. Baru setelah itu kita klik. Kalau ini kalau jaringan lokal, ini lokal ya, local area connection. Ini jaringan lokal ya. Saya ulang, ini aja saya dulu saya terangkan ya. Properties. Setelah properties, cara mengoneksikannya ya, saya ulang kembali. Ini close dia. Klik kanan di sini, ambil dia open network and sharing center. Di sini ada dia, di sini local area connect. Ini jaringan apa? Ini jaringan lokal ya. Klik properties, baru dia internet protocol version. Di sini isikanlah dia sesuai dengan IP address yang akan kita hubungkan ya. Isikanlah dia IP address yang akan kita hubungkan. Ini karena berhubung IP address saya adalah ini, maka ini yang akan saya isi gitu. Tinggal klik OK. Tinggal klik OK gitu. OK lagi. OK lagi close. Maka dia terhubung gitu ya. Sedangkan kalau wireless, di sini manajemen wireless. Ini dia wireless nih. Klik dia gitu, klik kanan 2 kali. Klik kiri 2 kali ya. Setelah itu, setelah diklik ini, klik 2 kali ya. Baru setelah itu ambil dia security, baru klik di sini apa passwordnya gitu. Isikanlah di sini password daripada wifi yang kita tuju ya. Isikan passwordnya. Setelah diisi, baru tinggal OK. Setelah OK, maka dia akan automatically connection. Ini akan otomatis dia connect ya. Tuh. Jadi caranya seperti itu. Ini kalau ini jaringan nirkabel ya. Ini jaringan nirkabel. Sedangkan ini jaringan kabel ya. Jaringan lokal kabel. Sedangkan jaringan nirkabel tadi ini. Ini ya. Oke, saya harap pemaparan yang sudah saya sampaikan ya, dapat bermanfaat. Untuk selanjutnya saya akan memberikan beberapa soal ya. Untuk soal penalaran ya. Yang pertama ini ya, apa yang dimaksud dengan jaringan internet, jaringan komputer, serta manfaatnya. Itu soal pertama. Yang kedua, apa singkatan dari ARPANET dan siapakah yang dijuluki sebagai bapak internet? Ini soal kedua. Soal ketiga, sebutkan beberapa jenis jaringan komputer dan berikan gambarnya. Berikut gambarnya. Itu. Sebutkan beberapa jenis jaringan komputer dan berikut gambarnya. Berikutnya, apa yang dimaksud dengan? Yang pertama, koneksi internet melalui jaringan kabel. B, koneksi internet melalui jaringan kabel. Itu apa yang dimaksud dengan itu ya. Berikutnya, soal kelima, hitunglah waktu yang dibutuhkan pengiriman data jika Andi pengguna internet dengan kecepatan internet stabil yaitu 8,5 Mbps, sedangkan ia bermaksud mendownload video dari Google Drive dengan kapasitas 2,8 GB. Hitunglah waktu yang dibutuhkan hingga video tersebut berhasil didownload. Itu ya.
Nah, tadi udah saya jelaskan di atas tadi itu ya, di video yang tadi, bagaimana cara untuk menghitung waktu yang dibutuhkan ya. Yang keenam, bagaimana cara menghubungkan jaringan nirkabel dan jaringan kabel ya. Tadi sudah saya jelaskan ya, cara menghubungkan jaringan kabel itu tinggal klik kanan ini menghubungkan jaringan kabel, properties ya. Nih, saya jelaskan sedikit ini ya. Tinggal mengisi ya. IP address-nya diisi sesuai dengan IP address yang sudah ada di jaringan lokal kita. Nah, itu caranya. Sedangkan kalau dia nirkabel, ini manajemen. Nah, ini klik kanan, klik 2 kali, security-nya isikan gitu ini. Isikan security-nya, password-nya. Tinggal oke kan, maka dia akan automatically connect. Oke. Itu caranya. Paling tulislah nanti tahapan-tahapannya ya. Nah, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Ini soal penalaran, coba dikerjakan ya, dikerjakan. Nah, sekian dulu ya teman-teman ya, sekian dulu ya. Nah, untuk materi bab 3 pembahasan saat ini ya. Sekian dan terima kasih.